Halo, salam dulur-dulur Walik Damen di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan menunjukkan perkembangan kompos saya. Karena ini kurang lembab, saya akhirnya melakukan spray lagi untuk menjaga kelembaban dari kompos saya. Saya infokan yang sebelah kanan adalah kompos dari kulit kacang hijau dan yang sebelah kiri adalah kotoran ayam. Ini saya siapkan E4 beserta larutan gula. Saya, seperti biasa, di usia 23 hari pengomposan ini menambahkan 3 tutup botol E4 pertanian. Saya gunakan juga sprayer yang saya bikin sendiri. Untuk info mengenai cara pembikinan sprayernya, dulur bisa juga mengecek di channel saya cantumkan, saya tautkan di link deskripsi. Saya lakukan spray secara merata karena secara teori daun-daun ini harus lembab. Ketika lembab, pengomposan dari pendekomposisian dari bakteri itu akan mudah. Lalu yang kedua, kalau ini lembab, tikus pun juga tidak mau untuk mengobrak-abrik material dari kompos ini. Masih terus menyaksikan ini ya lur ya, saksikan sampai akhir dari video ini karena nanti akan saya tunjukkan juga perkembangan di hari-hari berikutnya. Manakala ini belum sempurna pengomposannya akan tetap saya laporkan di sini. Ya, ini saya lagi sedang menutup kembali setelah melakukan spray di permukaan dari kompos kacang hijau. Di sini saya mengulik juga untuk kompos kohe ayam. Tapi ini tidak menjadi pembahasan saya untuk saat ini ya lur ya. Nanti akan saya bikinkan untuk konten pengomposan dari kotoran hewan ayam ini. Ya, sekarang karena kebetulan aja keambil oleh kamera saya, ya udah ini sekalian saya singgung untuk konten berikutnya. Ini adalah usia 25 hari pengomposan. Di usia 25 hari pengomposan ini, sebenarnya ini sudah terasa bahwa komposnya itu lunak, tapi masih saja belum hancur lebur seperti debu. Ya, ini mungkin ya, hipotesa atau mungkin dugaan saya itu adalah karena saya hanya menggunakan bakteri E4. Ketika bakterinya lebih, akan dimungkinkan pengomposan ini akan lebih sempurna. Karena itu, saksikan video ini sampai akhir. Nanti juga akan saya tunjukkan saya membeli suatu bakteri yang bakterinya itu lebih banyak dari E4. Ini di usia 29 hari pengomposan, cek. Ya,
secara jelas ya Lur ya, ini masih materialnya itu meskipun sudah lunak, tetapi masih aja ada yang panjang-panjang, belum hancur secara total ya. Ini menandakan bahwa bakterinya itu yang bekerja di sini masih ada yang tidak mampu untuk mengurai daripada materi yang ada di sini. For your information, setiap bakteri memang memiliki semacam kapasitas ya untuk mendekomposisi materi yang ada. Bakteri dan material yang ada itu harus match, harus sesuai. Jika materialnya seperti ini, maka kita membutuhkan bakteri yang seperti ini. Maka dari itu, untuk lebih mudahnya, alangkah baiknya memang ketika kita memiliki starter bakteri atau isolat bakteri, itu jenis bakterinya itu beragam. Di usia 29 hari pengomposan, saya menggunakan bakteri Provibio. Bakteri ini baunya beda dengan E4, dan bakteri ini lebih banyak variannya dari bakteri yang ada di E4. Kenapa? Karena saya kurang puas saja dengan hasil dekomposisi yang saya lakukan dengan bakteri E4. Untuk informasi mengenai produk ini sebenarnya telah banyak di-upload oleh content writer di Google, jadi saudara bisa melihatnya sendiri ya dengan mencari di internet. Merek dagangnya adalah Provibio. Untuk dosisnya, karena saat ini saya melakukan spray dengan kompos yang saya lakukan ini cukup banyak, sekalian aja ini ada satu pekerjaan yang saya lakukan untuk semua kompos-kompos saya. Ini kalau saya di tangki 10 liter ini, saya isi dengan 10 tutup bakteri Provibio. Ya, ini saatnya ya Lur ya, saat yang saya tunggu-tunggu. Karena tanpa kelembaban, kompos tidak akan berhasil. Jika dirasa kelembabannya itu sudah mulai berkurang, segera lakukan spray agar penantian kita tidak sia-sia. Dan lagi, saya menambahkan, ini sebenarnya sisa kemarin yang saya gunakan untuk menanam cabai, ya sisanya saya masukkan lagi ke sini. Bukan material dari awal. Ya, lanjut ke yang tadi ya Lur ya. Agar penantian kita itu tidak sia-sia karena mengompos itu butuh waktu yang cukup lama, lakukan spray ya Lur ya. Lakukan spray dan lakukan spray jika kompos kita itu kelembabannya sudah mulai menurun. Even kita itu cuman men-spray tanpa bakteri E4 karena bakteri E4-nya sudah ada, itu tidak masalah ya Lur ya. Jadi spray ini sangat penting untuk dilakukan. Dan kalau bisa itu kita lakukan secara merata seperti ini, agar kelembabannya itu juga merata. Ya, mungkin itu saja dari saya ya Lur ya.
saksikan nanti perkembangan daripada penggunaan Profibio ini. Ini sengaja memang saya itu memasukkan ke dalam karung agar nantinya itu terpal ini bisa saya gunakan untuk keperluan pengomposan yang lain. Kali ini saya nanti juga akan mencoba mengompos dengan material dari kotoran kambing beserta daun beserta arang sekam. Ya, itu saja dari saya, Lur. See you on the next video.